pagi sahabat Erlisa, ketemu lagi bersama saya Dinda Kirana di kesempatan hari ini, edisi hari Jumat 17 September 2021. Apa kabar Anda? Semoga tetap sehat-sehat selalu dan jangan lupa untuk selalu mengikuti aturan dan anjuran pemerintah, mengikuti protokol kesehatan yang selalu kita gencarkan supaya rutin dari muka bumi. Yang sudah stay di gelombangnya 94,7 FM, dan di pagi hari ini kita bersua kembali lewat talk show dialog dengan DPRD Jawa Tengah, dan kali ini kami membawakan tema tentang PPKM level di daerah sahabat Erlisa. Untuk Anda yang pengen bergabung di SMS atau WA-nya di 081 805 805 804 atau di telepon 0291 429 9800. Dan tentunya sahabat Erlisa juga bisa menyaksikan talkshow kami secara langsung di Facebooknya Erlisa FM Jepara. Kebersamaan kita sampai nanti pukul 11 siang. Tentunya di kali ini sahabat Erlisa, narasumber yang sudah hadir mendampingi Dinda Kirana di studio Radio Erlisa Ruang Siar. Sudah hadir beliau dari DPRD Jawa Tengah. Yang pertama ada Ibu Hajah Ida Nur Saadah SPDI MH. Assalamualaikum sahabat ya, Erlisa. Sehat ya Bu ya. Semoga semuanya sehat dan Alhamdulillah. Bahagia. Jangan lupa bahagia. Iya, jangan lupa bahagia. Karena bahagia itu separuh dari kesehatan. Iya, betul sekali Ibu. Dan selalu mematuhi protokol kesehatan ya. Iya. Baik, Ibu Nur Saadah ini beliau lahir di Demak sahabat Erlisa 9 Maret 1970, dan untuk Sudah old, alamat Mbak. Iya, alamat Ibu ya ini di Demak ya Bu ya. Iya, di Demak. Tepatnya di KP Tembiring. Kampung ya. Kampung Iya. ya. Saya orang kampung, Mbak, tapi insya Allah nggak kampung. Iya, cantik sekali kok Bu ya. Orang kampung hasilnya kota. Hasilnya kota, betul. Iya, Kampung Tembiring RT 6 RW 3 Bintoro Demak. Nanti kalau saya kesasar-sasar daerah Demak ya Bu, boleh mampir. Ada nanti di Sarlak. Alhamdulillah, terima kasih Khusus Ibu. buat Mbak Dinda. Iya, terima kasih. Dan saat ini jabatan beliau sahabat Erlisa adalah anggota Komisi D Infrastruktur dan Pembangunan di DPRD Provinsi Jawa Tengah dari fraksi PKB. Luar biasa. Kita berikan aplaus untuk Ibu Nur Terima Saadah, kasih. operator yang Iya. sudah ada menemani Dinda Kirana. Terima kasih. Iya, banyak sekali yang nonton itu ya. Baik, untuk selanjutnya narasumber yang kedua ada beliau yang memang sudah tidak asing lagi karena beliau ini asli Jepara. Bapak Andang Wahyu Trianto SEMM. Beliau lahir di Semarang 15 Maret 1969. Alamat beliau di Jalan Bougainville nomor 38 Mulyoharjo Jepara. Kemudian saat ini organisasi menjabat sebagai Ketua Kadin, dan jabatan beliau di DPRD Jawa Tengah sekarang menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Komisi B. Iya. Bidang Komisi. ekonomi Oke, dari Komisi. perdagangan. Baik, terima kasih Pak Andang. Selamat pagi Pak Andang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu sehat ya Pak ya. Sukses. Sehat, sukses untuk kita semua. Amin Pak Andang. Baik, itu tadi narasumber yang kedua sahabat Erlisa. Dan sekarang saya perkenalkan narasumber yang ketiga. Ini juga asli Jepara. Ada beliau Bapak Helmi Turmudi SEMM, lahir di Jepara 9 Januari 1968. Alamat beliau di Jalan Pangeran Sarip 129 Jepara. Kemudian jabatan beliau saat ini sebagai Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah. Untuk moto ya, ini ada motonya ya, dengan niat baik insya Allah hasilnya baik. Memang benar, keren sekali. Kita berikan aplaus juga untuk narasumber juga. Iya. Terima kasih Pak Helmi, sehat selalu ya Pak ya. Siap, Mbak. Alhamdulillah. Iya. Baik Pak Helmi Turmudi, Pak Andang, dan juga Ibu Ida. Ibu Ida ya, Iya, panggilannya Ida. Panggilannya Ibu Ida, bukan Nur Saadah gitu ya, Ida.
Baik Bu Ida, Pak Andang, Pak Helmi, kita sekarang mulai talk show dengan tema Dialog Radio DPR di Jawa Tengah, PPKM level di daerah. Dan tentunya seperti tadi yang sudah kami sampaikan, untuk sahabat Erlisa bisa langsung nonton live kami di Facebooknya Erlisa FM Jepara dan juga di telepon 029142990800. Sekarang kondisi Jepara sudah mulai berkembang menjadi situasi yang sedikit menurun ya Pak untuk COVID-19 ini. Sudah banyak Mbak menurunnya. Sudah banyak sekali persentase Jepara. menurunnya ya. Dan kira-kira untuk PPKM level di daerah, kira-kira seperti apa kondisi COVID yang COVID-19 ini ya, Ibu Ida, dan penanganannya di dapil Ibu Ida sendiri mungkin ya. Silakan Bu. Ya, karena ini khusus di Jepara ya, saya akan bicara dengan masyarakat Jepara dan sekitarnya, tentu terkait dengan kondisi di Jepara. Beberapa waktu yang lalu saya dan teman-teman pansus COVID ya, penanganan COVID di Jawa Tengah itu berkunjung ke Jepara, ketemu sama beberapa pejabat yang ada di Jepara dan kebetulan disambut langsung oleh Satgas COVID-nya. Karena apa? Karena ketika pertengahan Juni-Juli ya, antara bulan Juni-Juli itu kan meledaknya kasus COVID yang mulai dari Kudus itu kan sempat merambah ke Jepara dan Demak, sehingga Demak, Kudus, Jepara, dapil kita ini itu menjadi merah, bahkan cenderung menjadi ke arah primadona hitam. COVID. Sehingga itu setiap hari terkenal ya di media nasional, baik di televisi, di medsos dan lain-lainnya. Itu sangat-sangat mengerikan setiap kali kita mendengar berita duka, kemudian bahkan sampai sempat kekurangan oksigen dan lain-lain. Akan tetapi dengan penanganan yang serius ya, alhamdulillah Kudus dan Jepara itu lebih dahulu atau lebih cepat dalam menurunkan angka penyebaran COVID, walaupun sempat juga Kudus itu sampai mengisolasi warganya ke daerah Solo di Boyolali sana di gedung haji. Namun demikian dengan penanganan yang serius dan tepat itu akhirnya pada September pertengahan September ya, itu sudah mengalami PPKM yang lebih istilahnya lebih dahulu turun gitu, sehingga menjadi level 2. Ini saya sangat bersyukur ya, terima kasih juga kepada Pemkab Jepara yang telah menangani kasus COVID sedemikian rupa sehingga berhasil menurunkan penyebaran secepat itu. Nah, untuk data-datanya sendiri sampai tanggal 2 September yang lalu ya, karena kebetulan saya dan teman-teman itu juga melakukan istilahnya mencari data terkait dengan selisih angka dari Jawa Tengah dan yang ada di Kemenkes itu ada selisih jauh gitu. Angka kematian maksudnya, angka kematian akibat COVID. Selisihnya itu ada 10.600 sekian gitu. Nah, kita cari tahu sampai ke Satgas COVID karena apa yang menjadi persoalan. Nah, ternyata itu input data, bagian input data di kabupaten kota itu ada yang delay sehingga dengan alasan macam-macam ya, karena petugas penginput data terpapar COVID, kemudian akhirnya data itu sempat terdelay sehingga ketika dimasukkan data itu menjadi double dan selisih itu akan muncul sangat-sangat selisihnya jauh gitu. Nah, sampai pada tanggal 6 September kemarin itu bisa diperoleh bahwa kasus aktif level di Kabupaten Jepara itu sudah 0,70%. Ini adalah ranking 33 dari 35 kabupaten kota. Berarti paling rendah ya, ranking ketiga se-Jawa Tengah. Ya, perlu kita syukuri. Kemudian kasus kematian ya dari persentase se-Jawa Tengah itu paling tinggi Pati, Mbak, ada 11,09%, dan
paling rendah itu Salatiga dengan 2,84%. Nah, Jepara ini juga lumayan rendah ya, berada di angka yaitu 3,80%. Ini persentase kematian dari jumlah kasus, jumlah terpapar. Kemudian kasus Jepara ini pasien yang sembuh itu juga termasuk tinggi, ini ranking kedua se-Jawa Tengah. Ya, Sembuh ranking ya, Bu, kedua ke Jawa Tengah dengan angka 95,5%. Ini yang ranking pertama itu masih Salatiga karena mungkin penduduknya sedikit ya, penanganannya lebih mudah, lebih ringan begitu dengan angka 95,63%. Dan paling banyak itu kasus paling rendah ya. Paling rendah itu Pati ya dengan 80,09%. Kemudian keterpakaian tempat tidur di rumah sakit dari 34 provinsi se-Indonesia, Jateng itu berada di angka 13,54%. Ini perkembangan kasus aktif sampai mulai 2 Agustus sampai 2 September, selisih 1 bulan ya. Agustus sampai September ya. Itu di Jepara itu kalau 2 Agustus itu 393 jumlahnya pasien ya. Nah, kasus aktif. Nah, ini di bulan September itu sudah turun menjadi 121 sehingga pengurangan angkanya itu 342 pasien. Nah, ini saya kira satu prestasi dari Jepara di mana Jepara sudah bisa mengendalikan penyebaran kasus itu sedemikian rupa sehingga penurunan angka di Jepara ini menjadi perhatian secara nasional untuk Jawa Tengah. Walaupun saat ini itu masih di Jawa Tengah ada beberapa kabupaten, utamanya kemarin saya baca itu ada Brebes ya yang masih level 4. Nah, ini Jawa Tengah belum bersih semua atau belum bisa ke level 2 semua, akan tapi masih ada level 4-nya, berarti masih merah begitu. Saya kira itu sementara data-data yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih Ibu Ida. Itulah tadi sahabat Erlisa, kita patut bersyukur ya karena Jepara ini sudah menurun drastis dan saat ini untuk Jepara berada di level 2. Semoga tetap terkendali kondusif untuk kasus COVID-19 saat ini ya sahabat Erlisa. Baik, kita berlanjut ke beliau Bapak Andang Wahyu Trianto, dan untuk sahabat Erlisa yang pengen bergabung langsung lewat telepon silakan di 0294 4299 800 dan tentunya bisa WA 081805805804. Ada yang bergabung? Oke. Baik. Ke Bapak Andang sekarang. Tadi sudah dijelaskan Pak Andang bahwa kondisi Jepara cukup mentakjubkan. Ya, sekarang ini kita patut bergembira sedikit meskipun harus tetap waspada begitu Pak Andang supaya tidak terjadi ledakan kedua begitu. Kira-kira seperti apa dari Pak Andang sendiri untuk menghadapi kondisi Jepara saat ini? Kita diminta untuk tidak terlena, tetap waspada, tetap siaga begitu ya Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak Dinda. Jadi prinsipnya secara nasional ini kan kita PPKM ini masih terus berlanjut untuk semua daerah. Nah, untuk Jepara dengan posisi yang turun menjadi lebih baik di level 2. Nah, ini tetap harus waspada, selalu harus menerapkan protokol kesehatan. Yang kedua, pemerintah daerah tetap harus mengaktifkan Satgas COVID untuk selalu bekerja, dan masyarakatnya juga jangan euforia. Artinya sekarang ini dengan posisi level 2 ini kan tempat-tempat wisata sudah mulai dibuka. Nah, ini nanti akan menjadi embrio kalau kita tidak waspada. Nah, ledakan berikutnya mungkin akan kembali lagi ke level yang lebih tinggi. Yang kedua, vaksinasi. Ini mesti harus digenjot ini, disegerakan supaya nanti masyarakat punya kekebalan imun yang lebih baik sehingga siap menghadapi pandemi ini dengan lebih baik. Ya kan? Vaksinasi ini tetap harus digalakkan, masyarakat juga harus semuanya harus mau berpartisipasi, ya kan?
Yang lainnya ini juga peringatan yang pelaku-pelaku medsos. Iya. Nah, ini Ya, informasi-informasi negatif ini ya, hoax-nya. jangan sampai kemudian terus dilanjutkan sehingga masyarakat menjadi khawatir. Kacau. Ya kan? Secara umum di Jepara pun sebetulnya kan kasus-kasus kecelakaan akibat vaksinasi ini juga sebetulnya tidak ada, ya kan? Tidak seperti yang diberitakan. Nah, ini yang mesti harus diwaspadai. Jadi semuanya harus gotong royong, bahu membahu pada arah positif ya, posisi yang positif. Level ini dipertahankan. Kita sama-sama nanti bekerjanya bisa lebih bagus, lebih baik. Kita masuk ke posisi normal baru, ya kan? Kita bisa mikir yang lainnya, terutama di mengembalikan sektor ekonomi, pendapatan keluarga yang agak marat-marit. Ya, kalau nanti semuanya bisa lebih bagus, kita semuanya nanti tentunya bisa kembali normal, memikirkan masa depan yang lebih baik. Oh, iya. Baik. Memang benar ya sahabat Erlisa, kondisi saat ini meskipun dalam suasana yang sudah mulai membaik di level 2, tetapi kita semua diminta tetap waspada untuk terus menjaga imun, mengikuti protokol kesehatan, dan jangan lalai, jangan lupa selalu bergotong royong untuk membasmi COVID-19 ini. Karena kita lihat ya sekarang ini tadi seperti yang disampaikan Pak Andang, tempat wisata sudah dibuka. Kemudian kayaknya kalau anak-anak sekolah juga sudah mulai masuk meskipun shift-shiftan ya, kondisinya meskipun agak berjarak di ruangan kelasnya juga, dan mungkin sehari masuk sehari daring begitu, tetapi tetap kita harus tetap menjaga segala sesuatu yang akan terjadi, jangan sampai ada ledakan berikutnya. Dan vaksinasi kata Pak Andang tadi terus kita gencarkan, kita genjot lebih tegas lagi, lebih diarahkan lagi supaya vaksin ini bisa merata ke seluruh Kabupaten Jepara terutama ya. Ke Pak Helmi sekarang. Pak Helmi, seperti yang disampaikan oleh Ibu Ida, Bapak Andang, meskipun di level 2 kita tetap waspada ya dengan segala sesuatu yang nanti mungkin akan terjadi. Di sini ada dong keluhan-keluhan gitu dan kendala mungkin ya Pak Helmi ya di masyarakat yang mungkin banyak sekali disampaikan kepada kita, kepada pihak pemerintah, kepada Satgas, dan juga mungkin kepada pihak DPRD Jawa Tengah juga. Seperti apa itu Pak Helmi? Prinsipnya gini Mbak, saya melihat saya akan berbicara tentang Jepara dulu. Tentang Jepara dulu. Kalau tadi untuk detailnya sudah diutarakan oleh Bu Ida. Data-datanya, iya betul. Jadi saya tidak perlu mengulang lagi. Iya. Kalau saya berbicara adalah kondisi real yang ada di masyarakat. Memang Jepara ini sudah turun level dan kondisinya sudah semakin baik. Ya. Dari tingkat kematian sudah sangat menurun, dari tingkat kesembuhan juga sangat bagus sekali. Tetapi kita tetap harus waspada. Saya melihat di masyarakat ini dengan turunnya level ini, masyarakat merasa seakan-akan sudah hidup merdeka. Saya melihat di situ sudah hidup merdeka, sudah tingkat penggunaan prokesnya sudah berkurang. Ya, saya melihat juga penggunaan masker aja sudah berkurang. Yang ini saya minta untuk lebih hati-hati, lebih waspada, karena kita khawatirkan dengan adanya mungkin 1-2 orang yang kena, akhirnya juga menyebar kemana-mana. Ini sangat riskan sekali. Saya tuh hampir tiap hari berkecimpung di Jepara. Iya Pak.
ke desa-desa. Saya memang kalau di Semarang sekarang langsung pulang. Kalau ke kantor langsung pulang, jarang tidur di Semarang sekarang. Jadi hampir kegiatan-kegiatan itu selalu di Jepara. Saya melihat penggunaan prokes ini masih kurang. Iya. Tetap harus ditingkatkan, dan saya minta juga Satgas Covid ini harus segera melakukan kajian-kajian untuk antisipasi itu. Jangan merasa Satgas Covid ini Jepara sudah begini terus leha-leha. Betul. Leha-leha. Tetap harus dilakukan tracking itu harus. Karena parameter kita bahwa kita sudah sembuh dari Covid itu harus hasil dari tracking yang real, tidak hanya sekedar memberikan beberapa titik saja. Ini harus disertai kebijakan-kebijakan yang akurat. Juga saya minta juga pada pemerintah Kabupaten Jepara, Bupati, untuk juga mengawal itu. Iya. Mengawal itu sehingga semua elemen dari Satgas Covid ini berjalan itu harus ada pemantauan. Saya selaku anggota DPR juga akan selalu memantau. Saya selalu memantau karena apa? Kita ini kan hidup di Jepara. Berarti tanggung jawab kita semua. Bukan tanggung jawab hanya sekedar tanggung jawab pejabat-pejabat tertentu, tapi tanggung jawab kita semua. Tapi harus ada koordinasi yang baik. Satgas Covid harus juga selalu koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait. Terus akhirnya juga provinsi juga bertanggung jawab, karena ini wilayah dari Jawa Tengah, dan ini kan double kita bersama ini. Iya. Ini double saya, Mas Andang, Bu Ida kan. Betul. Jadi kita juga melakukan pembinaan. Ya bukannya kita tidak peduli, tapi kita malah justru sangat peduli. Kadang-kadang saya juga merasa risih kalau itu orang sudah merasa Covid itu hilang. Sudah merasa Covid itu hilang, ya memang semua itu karena Allah. Tapi kan kita harus ikhtiar. Kadang-kadang nyun sewu ada penceramah selama Covid-Covidan. Tapi kan saya kan juga kenyataannya kemarin tuh tiap hari itu di bulan Juli itu kan di musola masjid itu kan suara terdengung innalillahi terus. Nah itu kan mesti Allah memberikan ini loh. Saya kira percaya Covid. Iki loh bukti nih. Kan seperti itu. Betul Lah. sekali, Pak. Tetangga Dan kita sendiri juga sempat tidaknya ringan tapi terpapar juga. Tetangga saya juga gitu, Mbak. Satu keluarga meninggal sampai 4 orang. Kita masih punya orang tua. Ibu saya sudah usia hampir 80. Kita rasain tiap hari kalau ada pengumuman di musa dak. Itu saudara kita bukan ya, saudara kita bukan. Betul sekali. Nah, itu tugas kita semua. Tugas kita semua. Sampai saat itu juga langsung menggerakkan orang-orang pakai mobil pickup untuk penyemprotan di semua RW di Saripan itu. Terus pada saat itu juga terus saya fogging rumah di fogging, saya pinjam alat fogging, saya beli cairannya. Karena apa? Itu kalau nggak segera diantisipasi akan meremen ke mana-mana dan tidak akan selesai. Lah. Itu kan juga bentuk tanggung jawab kita semua. Ini yang harus kita semua harus paham. Jangan hanya kita mengamankan diri sendiri, kita harus mengamankan lingkungan, ya. Mengamankan lingkungan. Sampai kemarin juga terjadi di rumah sakit antri segitu besar, gitu. Pada waktu itu terus Pak Ganjar WA-WA-an sama saya, terus akhirnya Pak Ganjar turun ke rumah sakit hari Minggu itu. Terus sampai juga saya keliling di puskesmas Jepara, ternyata banyak hal yang salah. Jadi masyarakat sekarang sudah peminatnya vaksin sudah tinggi. Justru vaksinnya yang nggak ada.
vaksinnya yang nggak ada. Kan kemarin saya misalkan di Puskesmas Melonggo, saya ketemu kepala puskesmasnya. Iya Pak, ini desa ini kurang peminat. Oke, tugas saya Pak itu Pak. Aku bilang itu, tanyain sama yang itu tugas saya. Iya. Nah, terus akhirnya, terus kalau desa ini siap, ini kan dekat puskesmas. Apakah vaksin ada? Iya Pak, itu kendalanya. Vaksin itu memang. Terus akhirnya saya proses ke desa tersebut, ke kepala desanya. Pak, iya Pak, ini ada informasi gini. Oh enggak Pak, sekarang sudah orang-orang sudah teguh. Dulu memang seperti itu. Karena mereka sudah melihat bahwa yang dilakukan vaksin kepada orang-orang sekarang tidak ada efeknya, justru membuat imun kita bertambah. Dan yang kedua, sebagai persyaratan perjalanan yang dibutuhkan oleh masyarakat perantau misalkan, dia mau balik ke Kalimantan, harus ada data vaksin. Iya. Seperti itu kan kasihan. Kasihan kalau nggak bisa. Iya, kan kasihan. Akhirnya kan kemarin sempat di Jepara ini sempat stok udah menipis sekali. Saya udah cek ke beberapa puskesmas. Nah itu tugas kita Mbak. Iya. Nah, tugas kita, karena nggak mungkin masyarakat keliling kan. Kita kan harus keliling, Iya. ngecek kebenaran itu. Betul. Apakah yang salah masyarakat atau yang salah itu karena tidak ada vaksinnya. Enggak itu. Nah, saya kemarin tuh saya sampai ke puskesmas, tanya staf saya hanya ke puskesmas, di setiap puskesmas 1-2 jam malah banyak cerita kan. Akhirnya ketemulah titik-titik itu bahwa masyarakat sekarang sudah sangat tinggi antusiasnya. Bukan karena masyarakat tidak mau sekarang. Iya. Justru ini tergantung dari jumlah vaksin yang ada. Ya ini saya minta kebijakan dari pemerintah pusat untuk segera vaksin ini segera diturunkan. Iya. Jangan hanya komentar ayo orang vaksin di kan seperti itu. Wong provinsi juga dari pusat, Jepara juga dari pusat. Nah ini segera diturunin. Itulah mungkin jawaban saya. Iya. Ya Mbak Dinda, Baik, makasih. Pak Helmi, memang benar sekali tadi yang disampaikan Bapak Helmi ya, kewaspadaan kita bersama, terutama kita harus kompak, gotong royong dari pemerintah, dari Satgas ini tetap waspada selalu dan tetap menjaga, menghimbau agar masyarakat semuanya tetap mematuhi protokol kesehatan. Kondisi saat ini, ya pemirsa, sahabat Erlisa, kondisi saat ini peminat vaksin sudah banyak sekali, tapi yang sangat kita sayangkan vaksinnya yang jumlahnya terbatas. Nah itu mungkin kendala yang dihadapi dan keluhan yang dihadapi dari masyarakat yang mungkin dibincang-bincangkan sama bapak-bapak DPR di sini ya. Ada yang bergabung lewat telepon, silakan. Belum, baik. Terima kasih untuk yang sudah masuk ya, ini ngasih komentar ya yang di Facebooknya Erlisa FM Jepara. Terima kasih untuk Jepara Raya, salam sukses untuk Erlisa, untuk Pak Andang Wahyu Trianto, jos pokoknya ya, terima kasih. Ini mungkin tetanggaan ya. Iya. Baik, kita lanjutkan talkshow kita untuk langkah sekarang. Saya mau ke Pak Andang, tadi sudah Bu Ida yang pertama. Sekarang Pak Andang, langkah apa saja sih Pak yang bisa ditempuh bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk bisa mengatasi kendala-kendala yang dihadapi seperti yang disampaikan oleh Bapak Helmi Turmudi tadi, bahwa vaksin yang terbatas, terus banyak sekali sekarang masyarakat yang ingin divaksin tetapi ternyata nggak kebagian begitu. Khawatirnya Pak, ini saya juga dengar-dengar gitu, khawatirnya nanti kalau sudah lama-lama malah vaksin harus bayar dan jumlahnya mungkin nominalnya tinggi. Nah ini yang dikhawatirkan. Gimana nih Pak Andang? Ya terima kasih. Yang pertama kalau dari sisi pemerintah, ini sekarang ini saatnya untuk melakukan pendataan. Tadi sudah sampaikan oleh Bu Ida, Pak Helmi, pendataan yang betul-betul valid. Untuk masyarakat yang sudah divaksin berapa, khususnya di Jepara ini, ya, yang untuk penduduk Jepara dulu, yang belum berapa. Nah ini Satgas Covid memang betul-betul harus bekerja keras. Yang kedua, tentunya dari pemerintah kabupaten harus proaktif, kan? Harus proaktif untuk berkomunikasi baik dengan eksekutif, ya, dalam hari ini di tingkatan yang lebih tinggi, ya, Pak Bupati dan
seluruh stafnya untuk berkomunikasi kayak tadi yang disampaikan oleh Pak Helmi dengan Gubernur dan Satgas Covid yang ada di Jawa Tengah, juga dengan Satgas Covid yang di nasional. Yang tidak kalah pentingnya, kita ini juga punya DPR. Jadi Satgas Covid di kabupaten datanya mesti harus terbuka, kondisinya real. Kita sama-sama ini semuanya harus membuka diri. Ya kan, pemerintah kabupaten terbuka, koordinasi dengan legislatif di tingkat yang di atasnya, dengan teman-teman di partai, karena di legislatif ini teman-teman partai. Nah, saat sekarang ini yang banyak kemudian memperjuangkan aspirasi kebutuhan COVID terutama, ini adalah teman-teman di DPR RI. Iya. Nah, kita ini yang di kabupaten, kemudian kita yang di provinsi, juga yang kita harus komunikasi dengan teman-teman di DPR RI supaya nanti di daerah-daerah yang memang kebutuhan COVID-nya itu sudah betul-betul saya butuh sekian gitu, di Jepara butuh 100.000, 200.000, ini datanya belum jelas, nanti kita berbagi. Kalau sudah pada posisi yang sekarang ini kan kita tidak akan primordial partai A, partai B, partai C gitu. Kalau teman-teman di semuanya pasti bergotong royong. Kepentingan vaksin juga bukan hanya untuk kader partai, ya kan? Masyarakat umum akan banyak sekali yang bisa mengakses, ya kan? Saat sekarang hari ini saja kita mengadakan vaksin untuk 2.000 dosis hari ini dan besok. Itu dibuka 1 jam selesai. Link buka 1 jam itu langsung penuh. Artinya animo masyarakat untuk mendapatkan vaksin itu sangat-sangat tinggi. Gitu. Nah, kita berharap semua stakeholder bekerja. Yang lainnya adalah pengampu di daerah proaktif melakukan promosi bagaimana pentingnya vaksinasi. Mohon juga tenaga kesehatan. Sebetulnya kita kesulitan vaksin karena vaksinnya jumlahnya terbatas. Ketika vaksinnya datang, ini vaksin ini kan kudu harus disalurkan. Ini petugasnya kan tenaga kesehatan. Nah, ini tenaga kesehatannya mesti juga harus disiapkan. Ya kan? Wah, tenaga kesehatannya terbatas. Hari ini hanya sekian tenaga, harus vaksin di sekian tempat. Sehingga mesti harus tertunda. Ya kan, yang namanya vaksin itu ada aturan mainnya, ada waktu kedaluarsanya. Yang kedua, jumlah yang divaksin harus jelas. Vaksin itu kalau informasi yang saya terima dari tenaga dari Nakes, sekali buka 1 box itu isinya berapa Mbak Ida? 20 kalau nggak salah. Itu 1 botolnya untuk 10 orang. Ya, untuk 10 orang. Habis. Dan itu harus habis. Kalau sisa ini terbuang. Ada 1 untuk 10 orang. Ketika kemudian yang ada 9, yang 1 ini tidak bisa disimpan. Iya, betul. Itu. Yang lainnya fasilitas kesehatan, tenaga kesehatannya, ya fasilitas kesehatannya. Ya, informasi yang kami terima juga fasilitas kesehatan di daerah untuk penyimpanan vaksin ini juga terbatas. Nah, ini bagaimana? Kalau vaksinnya misalkan nanti Bu Ida dari fraksi-fraksi PKB 10.000 masuk ke Jepara, Pak Helmi 10.000 masuk ke Jepara, saya bawa 10.000 ke Jepara, nyimpennya di mana? Ya kan, karena 30.000 tidak bisa dalam 1 hari tentunya. Nah, ini nyimpannya di mana? Nah, ini juga kendala, termasuk juga nanti distribusi. Ya kan, harus distribusi 1 di kecamatan A, 1 di kecamatan B, 1-nya di desa A, lainnya di desa B. Belum lagi Jepara ini juga punya pulau di Karimun Jawa, semuanya juga mesti harus divaksin. Nah, ini penting juga. Yang lainnya lagi efek dari proses vaksinasi. Jadi proses vaksinasi kadang-kadang ketahanan tubuh masing-masing yang divaksin ini berbeda. Ya kan? Tenaga kesehatan sebelum dan pasca vaksin
bagaimana pencegahannya, obat-obatannya itu juga mesti harus disiapkan. Biasanya cuman merasa nggak enak, terus pusing. Ya, Nah ini berarti kan obat pusingnya mesti harus banyak disiapkan, betul. ya kan gitu. Nah ini semuanya ini mesti harus betul-betul disiapkan oleh stakeholder yang berkompeten, sehingga masyarakat ini betul-betul terbantu. Kan? Nanti akan menjadi masalah ketika dia habis vaksin, pusing sampai di rumah. Kalau pusing bagaimana? Oh, enggak ada obatnya, ini informasinya juga tidak jelas. Nanti dia akan ngomong ke tetangganya, bar divaksin menjadikan sakit. Nah, ini nanti jadi promosi yang tidak baik. Gitu. Nah, itu Mbak Dinda, jadi banyak hal yang mesti harus memang diperhatikan di dalam proses vaksinasi. Baik, benar sekali sahabat Erlisa, pemirsa di Facebooknya Erlisa FM Jepara, dan juga mungkin yang mendengarkan lewat gelombang 94,7 FM. Terima kasih untuk Anda. Ini memang tugas kita bersama ya. Di saat kita sudah benar-benar ingin divaksin, kesadaran kita sudah benar-benar pulih untuk pentingnya vaksin, tetapi ternyata vaksin jumlahnya terbatas. Vaksin tidak bisa didistribusikan secara merata. Kalau toh memang seperti yang disampaikan Pak Adang tadi, kalau toh memang ini vaksin dikirim dari pusat ke daerah-daerah, ternyata tempat penyimpanannya ini juga menjadi kendala yang benar-benar harus kita cari solusinya seperti apa. Karena dari Dinas Kesehatan ini juga ternyata jumlahnya terbatas. Nah, seperti apa yang harusnya kita lakukan? Ini PR kita bersama, terutama pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, Satgas ini terutama ya, yang benar-benar harus mengatur segala sesuatu yang mungkin bisa terjadi. Dan juga di sini ada juga kendala yang mungkin laporan-laporan masyarakat yang banyak sekali keluhan tentang kestabilan ekonomi yang saat ini memang masih merasakan betapa gitu ya, kita sendiri juga merasakan betapa kita ini tidak seperti sebelum ada COVID gitu ya. Dompet kita mungkin agak tipis gitu berbulan-bulan, bahkan 1 tahun terakhir ini ya sahabat Erlisa. Nah, untuk memulihkan kondisi perekonomian ini juga PR kita bersama seperti apa, dan langkah-langkah apa saja yang harus kita ambil, kondisi ekonomi masyarakat di Kabupaten Jepara terutama kira-kira seperti apa Ibu Ida? Apakah sudah ada peningkatan menurut Ibu Ida ini, ada program-program yang telah dirancang untuk peningkatan ekonomi masyarakat? Bagaimana Bu seharusnya untuk memulihkan kondisi ini? Ya. Sebelumnya saya kembali ke kaitannya dengan pemerataan vaksin ya. Betul. Saya selaku pansus penanganan COVID-19 di Jawa Tengah ya, salah satu anggota pansus, beberapa waktu yang lalu sudah meminta kepada pemerintah, dalam hal ini Satgas COVID pusat ya, agar dalam melakukan penanganan kasus itu bisa lebih tanggap, lebih cepat. Kemudian juga saya acungi jempol sih kaitannya dengan yang dilakukan Satgas COVID, karena perkembangan detail dari menit ke menit itu laporan dari posko yang ada di desa, di pelosok-pelosok itu datanya masuk secara online, sehingga akan tertampung sedemikian rupa, rigid, rinci, dan itu menjadi dasar penanganan berikutnya. Kemudian terkait dengan penyebaran vaksin yang ada di Jawa Tengah ya, memang kita sempat protes kemarin dan memanggil juga dari Satgas COVID Provinsi Jawa Tengah, yang di situ juga ada Dinas Kesehatan, bahwa ada 1 daerah atau 2 daerah yang memang prosentase masyarakat yang sudah divaksin itu sangat rendah, akan tetapi distribusi vaksinnya itu juga sangat minim. Berbalik dengan yang ada di Kota Semarang misalkan. Kota Semarang itu capaian vaksinnya sudah mencapai 70% lebih, akan tetapi di sana justru fasilitas atau distribusi vaksinnya itu juga berlimpah-limpah. Ada yang di Kota Semarang itu per titik ya, per titik pusat pelayanan vaksin itu ada sendiri. Kemudian di Gradika kita tahu di gedung sebelah DPRD itu
depan atau aula di kantor gubernuran, itu setiap hari dilakukan vaksinasi yang itu di luar kuota dari kota Semarang. Jadi ada sendiri double gitu. Nah, ini menimbulkan kecemburuan bagi masyarakat tentunya, karena di situ ada fasilitas sendiri. Kita senang semuanya akan terlayani ya, kan, tetapi pemerataan masyarakat yang ada di daerah itu lebih diutamakan menurut saya, karena atau mungkin daerah kabupaten kota yang targetnya belum terpenuhi, bahkan masih jauh dari target. Nah, itu harus diperhatikan sehingga pemerataan vaksinasi masyarakat itu akan cepat merata, sehingga kekebalan tubuh masyarakat itu juga akan semakin meningkat secara merata, dengan harapan bahwa ketika kekebalan tubuh masyarakat itu meningkat secara merata, maka virus corona otomatis ya ketika masuk ke seseorang itu akan istilahnya dilawan dari imun itu sendiri, dan pada akhirnya virus itu akan hilang. Dan kita berharap sesegera mungkin ya pandemi kita itu menjadi endemi, seperti halnya yang virus-virus yang lain seperti flu ya kan. Kemudian juga dulu pernah ada wabah cacar, itu juga bisa teratasi, dan lain-lain lah, penyakit banyak sekali itu sudah bisa teratasi. Ya, itu terkait dengan ekonomi, saya kira pemerintah ketika sudah melakukan PPKM level 2 gitu ya, berarti kan sudah lebih longgar ya, sudah lebih longgar. Pendidikan tatap muka sudah dimulai, walaupun tadi disampaikan oleh Mbak Dinda bahwa masih ada selang-seling, tapi kan sudah berani pakai seragam ya kan. Kalau kemarin itu umpet-umpetan, SD masuk sekian persen tapi nggak boleh pakai seragam, itu kan berarti mengelabui petugas itu kan. Seakan-akan anak-anak itu main, tapi sebenarnya kan dia ingin belajar dan melakukan pembelajaran tatap muka. Iya, ini jangan lagi lah seperti itu terjadi ya. Kalau memang diberlakukan pendidikan tatap muka, ayolah, ini anak-anak memang butuh pendidikan. Sudah terlalu lama, 1,5 tahun itu anak-anak main di rumah, main HP. Pendidikan daring itu nggak ada ininya lah, menurut saya lebih sedikit konsentrasinya daripada main HP-nya, main YouTube-nya itu ya, main game-nya itu lebih banyak itu. Nah, mulai sekarang ayo kita kembali ya, pendidikan tatap muka sudah dimulai, kemudian kafe-kafe juga sudah boleh buka. Nah, ini tentu masyarakat yang harus tetap menjaga prokes ya. Jangan abai dan jangan abai, agar apa? Kita semuanya bisa sehat. Kalau saya melihat ini ya, sebuah poster di pinggir jalan itu, masker harga mati, enggak pakai masker bisa mati. Ya, itu benar adanya. Saya kira itu himbauan dan juga sekaligus penekanan pada masyarakat. Ayo kita pakai masker ya, jangan lupa cuci tangan dan seterusnya lah, prokes itu dijaga. Nah, untuk ekonomi saya kira pemerintah juga sudah banyak memberikan bantuan-bantuan, baik itu untuk terdampak COVID, yang kemarin juga ada yang namanya bantuan tunai ya. Ini masyarakat kalau nggak dikasih itu mungkin sudah kolaps sudah lama. Akhirnya apa, di desa itu kadang-kadang wis engko Covid-nya gen ora lunga-lunga, bantuannya gen terus teko gitu. Itu jadi salah kaprah ya. Nah, ini monggo nanti kita mulai usaha lagi ya, usaha lagi. Ya enggak, ya seneng lah Pak. Wong setiap bulan dapat 600.000, ada yang double pakai tambahin 300.000 lagi, ada yang PKH, ada yang bantuan. Iya. Nah, ini tentunya jangan salah pahamkan bahwa bantuan itu akan mengalir seterusnya. Ini pandemi, uang yang dibuat batu itu uang utang itu kan. Nah, jangan sampai masyarakat juga terlena dengan kondisi seperti ini. Ayo mulai bekerja, ayo kita siapkan ya kesiapan ekonomi masyarakat ya, yang tadinya jualan kaki lima ya, kita mulai lagi, dan insya Allah lah dengan bergeliatnya ekonomi saat ini nanti akan semakin mapan, akan semakin normal, dan tetap kehidupan kita berdampingan dengan COVID ya, tapi kita sudah apal itu istilahnya, dan COVID-nya juga ya udah jaga jarak, kita nggak usah deketin orang yang pakai masker gitu. Paling tidak seperti itu. Dan itu keselamatan yang kita harapkan. Baik.
Baik Bu Ida, terima kasih. Benar sekali, dan itu tadi tanggapan dari Bu Ida cukup bagus banget ya untuk kita pahami, kita mengerti bersama untuk tetap waspada selalu agar kita semua bisa terhindar dari COVID-19. Terima kasih untuk yang sudah masuk lewat WA di 081805805804. Waktu kita tinggal 20 menit ke depan, kita manfaatkan bersama. Ini WA-nya cukup lumayan banyak, kita tanggapi satu persatu mungkin. Langsung saja, ini selamat pagi para dewan yang sudah di Radio Early Seven Jepara. Saya Rudianto dari Kawa. Ingin tanya sejauh mana vaksinasi yang dilakukan di Jepara. Saya wira swasta, sampai saat ini belum dapat giliran vaksin. Wow, belum divaksin ini ya. Baik, mungkin langsung bisa ditanggapi sebentar saja Pak, karena WA-nya masih banyak di bawah-bawah ini. Pak Helmi dulu mungkin. Terima kasih Mbak Dinda. Tadi saya akan menanggapi pertanyaan dari Bapak Rudianto di Kawa. Pak Rudianto di Kawa ya. Tadi kalau Pak Rudianto mengikuti penjelasan yang dari awal semestinya sudah saya jelaskan kan. Sudah kita jelaskan bahwa memang dari hasil saya ke lapangan, ketemu dengan tokoh-tokoh dalam masyarakat, dan hasil saya ke lapangan ketemu dengan kepala-kepala puskesmas, itu memang intinya di Jepara ini karena stok vaksin sangat menipis, perlu perlu langkah-langkah untuk sesegera mungkin vaksin ini kan bantuan dari pusat ini. Nah, ini segeralah saya mohon untuk teman-teman semua, Bapak Ibu yang punya jaringan di pusat, juga Pak Bupati, Pak Gubernur dan yang lainnya, segeralah untuk Jepara diperhatikan. Segera lakukanlah lobby-lobby khusus, karena ini banyak masyarakat Jepara yang belum kena vaksin kan gitu. Sampai kemarin saya itu ke kantor ya, hanya kalau misalkan sahabat supir ini belum vaksin, ayo ikut saya. Tak suruh vaksin di Gradika, iya, yo ikut. Dah kamu belum, ya yang ikut saya ini. Saya selalu begitu. Karena apa? Memang kondisi di sini kasihan masyarakat. Kalau vaksin ini sampai kurang, berarti otomatis ketahanan daripada imun seseorang tetap berkurang, kan seperti itu. Dan apalagi tadi saya utarakan, kalau orang yang sering merantau, kasihan. Mereka tidak bisa memenuhi syarat perjalanan. Padahal mereka butuh kebutuhan sehari-hari harus tercukupi. Lah ini kasihan. Ya, kadang dulu ada persyaratan tentang swab, antigen atau apa. Sekarang persyaratannya vaksin. Jadi masyarakat yang sangat terbebani. Ya, hal-hal begitu harusnya menurut saya pemerintah juga harus paham. Jangan kaku, luwes, kan seperti itu. Iya, kalau persyaratan vaksin harus dilakukan, pemerintah harus benar-benar menyediakan. Jangan sampai vaksin ini kurang, persyaratan sudah diberlakukan, juga nggak adil, kan seperti itu. Nah ini Mbak Dinda, tadi Pak Rudianto, saya atas nama teman-teman di legislatif juga sering mensuarakan supaya ini untuk di Jepara vaksin untuk segera diturunkan supaya masyarakat bisa melakukan vaksinasi itu. Baik Pak Helmi, ada ya silahkan Ibu Ida. Pak Rudianto sudah daftar di aplikasi Peduli Lindungi apa belum gitu? Belum. Nah itu buka dulu aplikasi Peduli Lindungi, kemudian di situ ada daftar ya, maka masukkanlah data identitas pribadi yang di situ intinya adalah mendaftar sebagai peserta vaksin, karena memang itu kan aplikasi secara nasional ya. Saya pengalaman kemarin ketika ke Jakarta, kebetulan kita mau nyoba naik pesawat gitu ya, itu juga vaksin itu menjadi persyaratan utama. Kalau nggak vaksin itu nggak vaksin dosis pertama itu harus PCR, swab ya. Kalau vaksin sudah kedua itu boleh antigen gitu. Dan ribet sekali memang, itu bagian dari keamanan yang diwajibkan untuk
menjamin semua penumpang menjadi aman, karena kalau salah satu kena, kemudian perjalanan sejam Semarang Jakarta di dalam pesawat yang ber-AC bisa jadi semua pesawat bisa kena semua kan. Nah, ini juga dalam rangka menjaga orang lain dan menjaga diri kita, maka segera download aplikasi Peduli Lindungi dan di situ daftar sebagai peserta vaksin. Nanti akan diberitahu kapan dia akan mendapatkan giliran vaksin, di mana tempatnya. Gitu. Baik, itu tadi ya Bapak Rudianto yang ada di Kawa. Sudah dikasih aplikasi untuk bisa masuk supaya bisa segera mendapatkan vaksin ya, di aplikasi Peduli Lindungi seperti kata Bu Ida. Kemudian untuk WA yang kedua dari Pak Iwan di Karangrandu, katanya kalau mau kemana-mana dan ngurus apa-apa harus menunjukkan kartu vaksin. Nah ini seperti yang disampaikan Bu Ida tadi ya, sedangkan saya belum dapat vaksin. Dan itu bagaimana padahal pekerjaan saya ini mengharuskan bolak-balik keluar kota begitu ya. Ini sangat menghambat sekali kerjaan saya. Bagaimana ini Pak dan Ibu DPR? Pak Andang nih, silakan Pak. Ya Pak, siapa namanya? Pak Iwan. Pak Iwan Di yang di Karangrandu. Warawiri Pak katanya. Iya, gini Pak Iwan, kita ini kan sekarang ini karena pandemi ini kebutuhannya untuk seluruh masyarakat. Yang pertama, semuanya harus proaktif. Ya. Informasi mengenai lokasi-lokasi vaksin khususnya di Kabupaten Jepara itu bisa diakses, ya kan? Di link Peduli Lindungi juga ada. Kemudian coba ke Satgas Covid daerah. Atau biasanya itu dibuka ke tempatnya, kalau tidak salah di kantor BPBD pusatnya di situ. Jadi semuanya harus proaktif kan. Banyak sekali informasi kalau tadi jenengan juga tahu acara ini melalui Facebook kan. Berarti ini penggiat Facebook. Nah, di Facebook itu sering sekali ada giat-giat vaksin, entah itu di sekretariat daerah, di pendopo kabupaten, kemudian di kecamatan, di puskesmas terdekat, kan, di lembaga-lembaga pemerintahan, di kantor-kantor organisasi juga banyak. Nah ini di mana yang bisa diakses, harus aktif dan juga butuh keaktifan untuk betul-betul kalau memang panjenengan pada saat ini sangat-sangat butuh, kan. Kalau misalkan panjenengan ada di luar kota, itu kebetulan kami di DPRD Jawa Tengah tiap hari itu ada vaksinasi yang dilaksanakan di ruang Gradika di komplek kantor gubernur. Itu setiap hari panjenengan bisa juga melihat, mencari informasinya. Bisa dilaksanakan di sana di Kota Semarang. Nah, yang kedua seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Helmi, memang sekarang ini supaya masyarakat ini betul-betul aktif, itu pemerintah memang karena ini memang untuk menjaga supaya semuanya ini selamat, kan, terhindar dari COVID. Persyaratan-persyaratan itu memang sekarang ini diterapkan. Pemerintah sudah berusaha. Nah, kalau panjenengan belum, yang pertama memang panjenengan harus ekstra hati-hati itu dalam menjaga 5M sebelum bisa mendapatkan vaksinasi. Tapi panjenengan bisa sekali lagi ke pemerintah terdekat, di pemerintah desa atau pemerintah kecamatan, untuk mendapatkan informasi mengenai vaksinasi di daerah setempat. Nah, PPKM ini dilaksanakan selama panjenengan semua masyarakat ini proses vaksinasinya belum selesai. Nampaknya nih PPKM ini mesti harus akan diperpanjang ini sambil proses vaksinasi ini lebih bisa mendapatkan target yang diinginkan pemerintah. Itu Mbak. Oke, baik Pak Andang. Baik, ini kita lanjutkan untuk yang sudah masuk lewat WA-nya ya. Dari Didik di Demaan, Jepara ini kan sudah level 2, PPKM masih diberlakukan. Apakah sudah boleh mengadakan acara keagamaan dan kemasyarakatan? Apa belum? Kemudian untuk WA berikutnya, ini ditujukan kepada Ibu DPR, Ibu Ida.
Saya Holis di Lampitan mau tanya, Bu, di Jateng di mana saja yang angka COVID-nya masih tinggi? Tadi kan Bu Ida sempat menyampaikan angka COVID ya, makanya ini ditunjukkan ke Bu Ida. Apa yang akan dilakukan oleh DPRD Jateng untuk mengatasi hal ini? Ya, silakan Bu. Baik, Pak Holis ya, terima kasih atas responnya. Di mana tadi? Di Kelampitan. Lampitan. Di Kelampitan ya. Jadi untuk Jawa Tengah yang masih level 4 itu ada di Brebes 1. Yang lain Di sudah Brebes, level 3, level 2. Kalau yang Jawa yang selain Brebes itu ada di Cirebon. Jadi berbatasan ya antara Brebes dan Cirebon itu masih level 4. Sehingga kalau berkegiatan di sana juga harus berhati-hati, pakai maskernya double gitu kan. Saya juga pernah ketika masih level 4 harus tugas ke sana juga saya lakukan itu. Jadi pakai maskernya double. Kemudian langkah-langkah yang dilakukan ya itu tadi, diantaranya kita mendesak kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar memberikan vaksinasi ke daerah-daerah yang levelnya masih tinggi itu lebih prioritas. Sehingga apa? Sehingga kekebalan tubuh dari vaksin, reaksi vaksin yang diberikan itu akan bisa meningkatkan imun mereka sehingga penangkalan terhadap virus itu akan bisa lebih dimaksimalkan. Karena memang beda Mbak ketika orang yang sudah divaksin kena misalkan, kan kena COVID itu kan tidak hanya sekali terus selesai ya, akan tapi bisa 2-3 kali gitu ya Pak Andang ya. Nah ketika orang yang sudah divaksin kemudian kena COVID lagi itu biasanya keluhannya kemudian dalam kasus kesehatannya itu akan lebih bisa lebih ringan gitu ketimbang dia yang tidak divaksin. Memang vaksin tidak menjamin dia tidak kena virus lagi, akan tetapi dengan divaksin kekebalan tubuh kita itu sudah ada terkait dengan masuknya virus tersebut. Nah itu penangkalannya itu akan lebih bisa maksimal sehingga tidak terjadi fatal itu. Itu secara umum seperti itu. Kalau ada kasuistis misalkan itu sudah divaksin, kemudian kena lagi ternyata meninggal, nah itu beda lagi urusannya. Mungkin dia punya komorbid yang tingkat kesakitannya itu sudah tinggi ya dan dikembalikan lagi kepada takdir Allah Subhanahu wa taala karena kita ini manusia hanya bisa melakukan usaha, semua ketentuan, semua takdir itu adalah di tangan Allah. Nah, kita tidak boleh tidak berusaha ya kan. Selain berusaha kita juga harus terus berdoa, baca sholawat bil qulub, kemudian baca semualah wirid-wirid itu tetap kita lakukan, semoga kita diselamatkan gitu. Baik, terima kasih Ibu dan terima kasih untuk sahabat Erlisa yang sudah banyak bergabung lewat WA-nya. Kita masih ada waktu 10 menit ke depan. Pak Andang, kira-kira bagaimana menurut Pak Andang tanggapannya karena kondisi saat ini euforia masyarakat ini benar-benar sudah merasa bahwa COVID ini hilang gitu. COVID ini sudah nggak ada. Dari sebagian masyarakat umum di persentasenya cukup lumayan besar yang menganggap bahwa COVID ini sepertinya sudah hilang gitu. Harapannya memang seperti itu dan untuk memakai masker kemana-mana untuk tetap mengikuti protokol kesehatannya kayaknya kan sudah mulai dihilangkan begitu karena secara tidak sadar kita memang sudah jenuh dengan situasi kondisi seperti ini ya. Bagaimana menurut Bapak untuk menanggapi mereka masyarakat ini menganggap bahwa ini COVID sudah turun, mengalami situasi yang cukup membaik. Dari Bapak Andang sarannya seperti apa? Ya, yang pertama bahwa pandemi COVID ini sudah terbukti bahwa ini memang ada, memang nyata. Ya, pemerintah juga dan kita semua tidak mungkin kalau ini hanya akal-akalan itu kan tidak mungkin. Masa kita melihat banyak yang meninggal, volumenya juga sangat meningkat. Apakah dengan hal seperti itu masih tidak percaya? Buktinya sudah banyak. Artinya memang ini sudah ada. Sehingga masyarakat tetap harus berhati-hati. Pandemi ini mungkin tidak akan selesai seperti halnya orang sakit. Sakit itu kan datangnya cepat, tiba-tiba. Nanti proses penyembuhannya pasti bertahap. Nah, COVID ini juga
seperti pandemi ini juga akan menimbulkan sakit ketika sudah mengenai seseorang. Nah, kita semua bahwa kita sudah di level 2. Ini patut disyukuri. Nah, yang harus dilakukan teman-teman ini betul-betul memang harus punya pandangan, harus punya prinsip bahwa saling menjaga diri, ya kan? Protokol kesehatan ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi ini juga untuk keluarga, anak istri, orang tua, tetangga, masyarakat sekitar, ya kan? Ini pengaruhnya untuk semua orang. Nah, masa kalau orang ini adalah bapak, masa tidak sayang anaknya kalau kemudian tidak mematuhi protokol kesehatan. Kalau ada bapak ibu yang sudah tua kayak tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Helmi, apakah kita juga tidak sayang pada orang-orang tua? Yang kita pengen juga orang tua ini bisa hidup bisa lebih lama, kita bisa mendampingi beliau, dharma bakti kita sebagai anak. Nah, semua ini berkaitan dengan tadi yang kita sampaikan bahwa semuanya harus betul-betul disiplin. Yang kedua, kita juga ingatkan kepada pemerintah daerah Satgas Covid bahwa pemerintah sudah kita ini sudah keluar banyak biaya ini untuk mengatasi Covid. Ya kan, anggota DPR ini punya Covid sendiri ini. Covid 33 karena memang dengan karena apa? Kita juga harus memberikan ya kita ini juga dalam masa juga prihatin karena banyak anggaran-anggaran yang mestinya bisa dipakai untuk kegiatan itu semuanya difokuskan ke kegiatan Covid dan jumlahnya juga tidak sedikit. Ya, salah satunya adalah bagaimana Satgas Covid kemudian perlengkapan dalam menghadapi Covid ini bisa disediakan. Nah, artinya apa? Satgas Covid ini sudah juga dibiayai dengan segala hal dari anggaran pemerintah. Maka dalam bertugas juga mesti harus serius. Ya kan? Kalau yang sudah sadar, tingkatkan kesadarannya, dipertahankan apa yang bisa dibantu ke masyarakat. Kan ada program-program bantuan itu semuanya ya tadi yang disampaikan oleh Bu Ida. Anggarannya dari mana? Ini sebenarnya anggaran-anggaran yang diberikan ke kita dalam beraktivitas di dalam ke masyarakat ini semuanya kemudian dialihkan ke Covid. Itu. Nah, ini Satgas Covid-nya juga mesti harus serius. Ya kan? Tenaga kesehatan ini juga mesti harus disayang. Tenaga kesehatan yang sudah berjibaku di garda terdepan ini berapa ribu tenaga kesehatan yang gugur menghadapi pandemi. Ini juga mesti harus dipikirkan. Kita ini kan bukan orang yang makhluk sosial, harus berinteraksi, tidak mesti harus menjaga egonya masing-masing, ya kan? Tapi mesti harus saling berbagi. Baik Pak Andang. Ada pertanyaan yang belum terjawab tadi Mbak? Iya, ada pertanyaan. Mas Didi Iya, dari silakan Demaan. Bu. Boleh mengadakan acara kah ya? Keagamaan pengajian, Iya. sunatan atau supitan ya. Saya kira kemarin yang diumumkan oleh Satgas Covid itu sudah diperbolehkan, tapi dengan kapasitas 50%. Bisa disiasati itu ya kan? Kalau misalkan kita ngadain nikahan misalkan ada undangan 500, berarti disip lah. Disip jam sekian sampai jam sekian itu berapa orang, jam sekian. Nah, itu walaupun nanti pada akhirnya yang datang itu mungkin ada yang tidak sesuai jam, tapi kan sangat sedikit ya. Kalau kita sudah kasih jam sekian sampai jam sekian, berarti kan orang juga tahu oh ini masih pandemi ya kan, belum endemi gitu, sehingga mereka datangnya pun juga menyesuaikan jam karena alasan prokes begitu. Ya boleh Mbak, silahkan kalau mau mantu saya dikabari boleh. Tapi shift ya. Iya. Terus aja. Yang lagi Mbak mungkin saya tambahkan juga. Saya tambahkan lagi akibat pandemi, akibat Covid
terdampak COVID ini kan banyak sekali anak yatim baru. Nah, ini sangat luar biasa, sangat banyak sekali. Ada yang yatim piatu, ada yang piatu saja, yang ibunya saja meninggal. Ini tentu harus kita perhatikan juga. Saya bahkan kemarin juga sudah sampaikan kepada pemerintah ya, terkait dengan anak-anak yatim baru ini, setidaknya mereka itu didata. Ada jaminan kesejahteraan dan pendidikannya ke depan, sehingga itu menjadi tanggung jawab bersama, utamanya pemerintah, karena di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu jelas bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar itu menjadi tanggungan negara. Nah, ini wujud dari kepedulian ataupun tanggung jawab pemerintah, harusnya itu semuanya didata, dan hasil pendataan itu tentu anak-anak tersebut akan diberikan jaminan, minimalnya jaminan pendidikan ya. Kalau harus masuk ke panti itu saya kira ya itu tergantung anaknya masing-masing, akan tetapi itu harus didata dan diberikan santunan atau bantuan secara rutin kontinu oleh pemerintah ya. Mungkin saran-saran sedikit kepada masyarakat Jepara, Bu. Ya. Di Jepara ini kan banyak sekali organisasi-organisasi ya, ada Muslimat, ada Fatayat, NU-nya, apalagi Ansor, semuanya bergerak, juga organisasi yang lain ya. Ini menurut saya akan sangat bermanfaat ketika organisasi tersebut itu menjadi corong ya dari penanggulangan COVID. Terus gelorakan, terus gerakkan kaitannya dengan mematuhi protokol kesehatan. Kadang-kadang kan orang di desa itu kalau dikasih tahu orang lain itu enggak nurut, tapi kalau dikasih tahu atau diberikan perintah kepada pimpinannya itu nurut gitu. Nah, itu bisa dimanfaatkan ya gitu. Sehingga mari kita terus patuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada agar kondisi kita segera normal dan COVID-19 segera nyah dari bumi ini. Amin. Dari Pak Andang, saran himbauan kepada masyarakat. Ya, yang paling mesti harus diingat bahwa kegiatan masyarakat sudah mulai diperbolehkan. Karena mungkin kegiatan hiburan dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan itu izinnya sudah mulai disampaikan, tapi sekali lagi protokol kesehatan harus patuh. Nah, Dipatuhi. semua stakeholder, ada yang namanya pentahelik. Nah, ini semuanya juga harus bergerak. Pemerintah, pengusaha yang masih punya banyak simpanan, ayo bersosial. Tokoh masyarakat, ayo bersosialisasi. Saya meningkatkan itu, dan jangan lupa kalau turun ke masyarakat ya masyarakatnya dibantu, tidak hanya dengan omongan, mungkin dengan sumber daya yang dipunyai. Nah, gitu. Ya, dan sekali lagi tugas dari pemerintah daerah untuk proaktif memberikan edukasi pada masyarakat. Promosi informasi yang dibutuhkan masyarakat harus ditingkatkan, baik melalui media sosial dan media-media yang lainnya yang semuanya punya, dimaksimalkan untuk bersama-sama menghabisi COVID-19. Amin, semoga hilang. Baik, dari Pak Helmi Turmudi, saran-saran yang disampaikan, himbauan kepada masyarakat. Ya, Mbak Dinda, saya hanya kepingin bahwa masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan ya, itu yang paling utama, dan jangan terlalu euforia atau terlalu berlebihan bagi bila ini dengan adanya level 2, tapi tetap harus waspada. Dan jangan lupa, ini sudah ada info ada virus-virus baru. Ini ada virus dari Kolombia, varian baru. Lah ini masyarakat juga harus hati-hati. Saya melihat ini kehati-hatian ini harus tetap terjaga. Jangan merasa
sudah level turun, berarti COVID dianggap sudah hilang, terus merdeka, terus kembali seperti dulu, jangan. Ya, kita tetap kerja boleh, kita beraktivitas boleh, tapi harus dibatasi dengan protokol kesehatan, dan jangan lupa tetap semangat dan selalu bahagia. Amin, semoga. Baik, itu tadi ya sahabat Erlisa, talk show kita Dialog Radio bersama DPRD Jawa Tengah. Kali ini membawakan tema tentang PPKM level di daerah, sahabat Erlisa. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah banyak bergabung lewat WA di 081 805 805 804, juga yang sudah live di Facebooknya Erlisa FM Jepara. Satu hal untuk Anda, selalu patuhi protokol kesehatan. Semoga COVID-19 segera hilang di muka bumi. Amin. Amin ya Rabbi. Terima kasih untuk Ibu Ida, terima kasih Bapak Andang, terima kasih Pak Hilmi atas kehadirannya di Radio Erlisa FM Jepara. Terima kasih untuk tim kru Erlisa FM Jepara yang sudah membantu kami dalam acara talk show Dialog bersama DPRD Jawa Tengah. Terima kasih juga kepada Kominfo Jawa Tengah yang sudah bekerja sama dengan kami. Akhirnya kami pamit undur diri, tetap konsentrasi represtasi, jangan sia-siakan waktu supaya kita tidak merugi. Saya Dinda Kirana, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti bintang